apa namanya, menghalangi kita. Iya, ya, Menghalangi kita untuk silaturahmi meskipun di kondisi seperti ini. Nggak apa-apa, Allah kasih kesempatan buat kita ya Pak ya. Iya, Amin, amin, amin. amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Assalamualaikum Bu dosen, sehat Bu dosen? Oh, ini volumenya belum dinaikkan lupa. Oh baik, siap. Gimana Pak? Mau langsung dimulai atau nunggu yang sisanya? Kalau bisa langsung dimulai aja Bu ya, sambil menunggu yang lain kita juga kan. Iya, ya. Monggo. Langsung Karena aja. tadi di WhatsApp juga kayaknya belum semua baca itunya ya. Iya, WA-nya. iya. Sok, mulai aja Bu. Ya baik. Langsung saya handle aja ya Bapak Ibu ya. Iya, mangga, Baik, mangga, silakan mangga. Ibu. Ibu saya jadikan co-host ya Bu. Ya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Yang saya hormati Bapak Ibu semua peserta PPG dan juga Ibu Oom sebagai guru pamong di Ya, Bu. kelas AIG ya. Iya, makasih Oke, Bu. salam kenal ya Bu, baru ketemu Sama, sekarang. iya. Kemarin kita nggak ketemu ya. Iya, nggak sempat saya di depan. Cuma Iya. sebentar lagi ikutnya sampai sekarang aja. Ibu pulang Baik. duluan ya? Iya, saya punya bayi soalnya. Iya. Gak apa-apa Bu. Oke, baik Bapak Ibu. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita akhirnya dipertemukan di ruang virtual yang mudah-mudahan diberkahi ini. Amin. Rangka intinya sih kita penyamaan persepsi ya Bapak Ibu ya. Dalam rangka penyamaan persepsi untuk kegiatan PPL 1 RPP 1. Iya. Ini mungkin Bapak Ibu agak ribet nyebutnya ya. PPL 1 itu ada 2, yaitu PPL 1 RPP 1 dan PPL 1 RPP 2. Nah, sekarang kita masuk dulu di kegiatan PPL 1 RPP 1. Nah, untuk agenda kita hari ini supaya lebih efektif efisien ya Bapak Ibu ya, karena waktunya juga ini agak sedikit mepet ke maghrib. Jadi agenda kita hari ini untuk memperjelas bagaimana pelaksanaan PPL 1 RPP 1. Jadi saya dan Bu Oo mungkin di sini akan menampung pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu. Kalau saya langsung menjelaskan mungkin nanti khawatir ada yang sudah tahu, dijelaskan kembali kan agak sedikit buang-buang waktu ya. Jadi mungkin lebih baik kita pakai forum ini untuk memperjelas apa yang Bapak Ibu belum pahami aja seperti itu. Jadi Bapak Ibu silahkan apa yang kira-kira masih samar-samar, mumpung kita belum memulai praktek ya, apa yang masih perlu diperjelas silahkan diungkapkan di sini. Insya Allah nanti saya dan Bu Om akan membantu memperjelasnya supaya nanti ketika Bapak Ibu melakukan PPL 1 RPP 1 dan PTK ya, sambil PTK itu sudah tidak ada lagi yang membuat Bapak Ibu ragu. Seperti itu. Itu ya Bu ya. Iya. Jadi kita langsung mulai saja untuk sesinya, yaitu membuka tanya jawab, ya diskusi lah ya, bagaimana Iya, nanti untuk pelaksanaan besok dan seterusnya untuk PPL 1 RPP 1 ini. Gitu aja Bapak Ibu ya. Silahkan Baik, untuk silakan. lebih mempersingkat waktu. Boleh dipandu oleh Pak Habib. Oh siap Bu Ida. Terima kasih. Yang pertama Bu Ida, Bu Om, terima kasih atas berkenannya Ibu berdua hadir di virtual meeting ini. Iya. Alhamdulillah, ini mudah-mudahan nanti Bapak Ibu yang lainnya juga akan merespon dengan beberapa pertanyaan. Yang intinya memang kami semua ini memang butuh arahan dan bimbingan lebih lanjut terkait persiapan PPL sekaligus juga PTK. Begitu Bu Wida dan Bu Om. Pak Nur Solihin, Pak Abdul Majid, saya yakin ada banyak pertanyaan yang akan disampaikan. Monggo silahkan.
Tadi Pak Dakrun itu kayaknya mau tanya Pak. Ya, Terima Pak kasih. Nur. Oh, ini Pak Nur ya. Tadi saya panggil Ibu ya. Iya, Bu. Jadi Pak Nur yang Bu Nur. Bu Nur yang Ternyata Pak ganteng Nur. itu. Ya, silakan. Tadi sudah ada Pak Dakrun kayaknya Pak. Untuk Pak diulang Dakrun. kembali pertanyaannya. Iya, boleh, Pak. Baik, silakan Pak Dakrun. Ya. Assalamualaikum Bu dosen. Iya, waalaikumsalam, Pak. Kami dari Rembang Bu, Jawa Tengah. Iya. Terkait dengan tugas yang di-share di kontrak kerja itu kan ada 2 video ya Bu, untuk Iya. yang dan yang sudah diedit begitu. Itu untuk yang utuh kadangnya diminta untuk privat, itu nanti gimana Bu ya? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk uploadan tugas ini berarti kita dibagi waktu selama 8 hari gitu ya Bu ya? Iya. Iya, Pak. Mungkin yang saya tanyakan mohon dijelaskan. Terima kasih. Iya, baik Pak. Langsung dijawab saja ya Bapak Ibu ya. Iya. Iya, jadi nanti Bapak Ibu memang produknya itu akan menghasilkan 2 video. Yang pertama video yang aslinya yang belum diedit. Kemudian satu lagi video yang diedit menjadi 15 menit. Dan nanti itu untuk yang dinilai. Nah, untuk video yang aslinya sebetulnya itu tidak dilihat oleh kami, yang dilihat hanya yang 15 menit 15 saja. menit. Iya, yang 15 menit saja. Tadi kan ada pertanyaan juga ya, ada yang bingung karena sekolahnya kan PTMT, jam belajarnya dibatasi, terus gimana di RPP-nya kan 3 kali ya, 3 kali 40 menit. Sedangkan di sekolahnya hanya 30 menit. Nah, untuk yang seperti itu, ini sekalian memperjelas yang tadi, untuk yang kondisinya seperti itu, sebetulnya itu nanti silahkan diatur saja oleh Bapak Ibu. Yang penting jangan bikin pusing dulu ya. Kayaknya bisa diatur sih, kalau menurut saya bisa diatur. Diatur oleh Bapak Ibu, bagaimana caranya dengan waktu yang tersedia, kegiatan-kegiatan yang ada di RPP Bapak Ibu itu bisa terlaksana dan tercermin di dalam videonya. Tidak mungkin full ya, tidak mungkin full, isinya berisi cuplikan-cuplikan pembelajaran yang menyangkut pendahuluan, inti, dan penutup. Gitu. Jadi silahkan Bapak Ibu atur saja. Nanti yang penting di video 3 bagian tadi, pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, kemudian yang satu lagi yang paling penting adalah karena Bapak Ibu di sini sambil melakukan PTK, nah pada saat proses pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan, data-data yang Bapak Ibu butuhkan untuk PTK itu bisa Bapak Ibu peroleh. Data-datanya kan tergantung di proposal Bapak Ibu ya, di rumusan masalahnya yang ditanyakannya apa. Nah, maka itu yang harus Bapak Ibu kumpulkan pada saat kegiatan pembelajaran. Seperti itu. Jadi untuk waktu real yang tertera di RPP sebetulnya sih kalau pelaksanaannya ya Bapak Ibu kayaknya sih tidak harus betul-betul 3 JP. Aku tak sudah motor, aku nyusul apa mobil sekarang ya? Halo? Sepertinya bocor, Bu. Dilanjutkan saja Bu. Oh iya, iklan ya. Silakan Bu. Iklan ya. Tidak harus 3 Iklan, Bu. JP ya. Jadi kesimpulannya yang penting Bapak Ibu bisa betul-betul mengaplikasikan apa yang ada di RPP-nya. Itu aja. Karena kan yang aslinya sebetulnya tidak dilihat. Nanti ketika Bapak Ibu UKIN pun
yang dinilai pada saat mungkin nanti itu juga yang 15 menit, bukan yang fullnya. Karena kalau yang full pasti akan sangat berat ketika menguploadnya. Seperti itu. Ya, betul. Ya. Tadi siapa ya yang pertanyaan yang Pak Dakrun. Dakrun ya? Mohon maaf untuk Iya, gimana tuh Pak? Sudah jelas? Sudah Bu, cuman untuk penguploadannya berarti untuk PPL 1 ini 8 hari Bu berarti ya. Kenapa Bu? Kenapa Pak? Sesuai jadwal yang tertera di ini Pak, yang tertera di kontrak. Oke. Berarti hari ke berapa? Saya kontraknya lihat dulu. Upload itu hari ke 4, 5. 2 hari, diberi waktu 2 hari untuk mengedit dan mengupload, yaitu hari ke-4 dan hari ke-5. Gitu Pak, jadi Bapak masih punya waktu sih, sebetulnya masih agak panjang. Karena hari berikutnya itu sudah masuk ke review. Reviewnya tanggal 30 dan 1 November ya. Nanti reviewnya biasanya saya kalau review itu video conference, nanti Bapak Ibu dibagi 2 kelompok. Ini kan ada 16 ya. Iya. Jadi 16 ini dibagi 2. 15 Ibu. 16. 16 Pak Sabta sepertinya sudah nggak bergabung dengan kita, Ibu. Oh, gitu. Ada keterangannya Pak, kenapa Pak Sabta nggak bisa gabung dengan kita? Jadi keterangannya yang pernah disampaikan ke kita hanya via WA saja, beliau sudah mundur dari kegiatan ini begitu. Oh, dari kapan Pak itu? Kalau dari kapannya, terakhir pada saat perangkat pembelajaran itu, beliau responnya hanya sekali saja Bu, ke kami. Jadi ketika perangkat juga sudah tidak mengikuti ya? Iya, ketika perangkat pembelajaran itu sudah tidak mengikuti. Pada saat saya komunikasi dengan beliau, itu sudah hilang aja begitu, nggak direspon lagi. Lanjut aja ya Bapak Ibu ya. Iya, lanjut aja Bu. Sayang ya sebetulnya kalau tidak lanjut, tapi ya beliau mungkin punya alasan sendiri ya Bapak Ibu ya. Ya baik, jadi untuk review nanti kita bagi 2, berarti yang kelompok pertama 1 sampai 8, nanti sisanya di hari yang berikutnya, video conference-nya. Jadi untuk proses reviewnya, saya dan Bu Oom akan langsung ngobrol dengan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu juga perlu mengungkapkan hasil refleksinya, karena kan Bapak Ibu sambil PTK ya. Karena sambil PTK, maka setelah proses pembelajaran, Bapak Ibu harus melakukan refleksi. Bapak Ibu menganalisa data-data yang diperoleh. Biasanya sih kalau PTK data yang dikumpulkannya itu data proses pembelajaran dan data hasil belajar ya. Iya. Kalau misalnya Bapak Ibu mengukur ke arah afektifnya, misalnya ke motivasinya, ya bisa juga nanti diungkapkan data-data tersebut. Seperti apa penampakan yang Bapak Ibu peroleh di siklus yang pertama. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Saya Bu. Iya. Rahmat Bayhaki Bu. Pak Bayhaki ya? Ya, punten Bu, nggak buka kamera lagi di jalan ini. Ya, boleh, nggak apa-apa Pak. Saya mohon diperjelas tentang PTK ini. Tadi seperti yang Ibu katakan, bahwa PPL ini ada RPP 1 dan RPP 2 ya? Gimana sih? Iya. Ada PPL 1 dan RPP 1. PPL 1, RPP 2. PPL 1, RPP 2. Nah, untuk RPP 2, apakah itu nanti kita buat video lagi atau tidak, Bu? Soalnya kalau yang diupload itu kan memang ada 3 video ya yang nanti diupload itu.
Nah, itu apakah menggunakan RPP 2 atau memang RPP yang lain? Seperti itu, Bu. Oke, Itu yang baik. pertama. Terus terkait PTK, yang saya masih bingung ini, di PPL 1 dan RPP 1, apakah kita langsung melakukan penelitian? Maksudnya gini, saya kan di PTK-nya menggunakan judul istilahnya tentang penggunaan metode Karsot ya, Bu? Iya. Nah, itu apakah di PPL 1 saya langsung menggunakan metode tersebut atau memang tidak, Bu? Seperti itu. Mungkin itu pertanyaan saya, Bu. Ya. Baik, Pak Bayhaqi. Jadi memang di PPL 2 ini pada saat PPL 2 di angkatan yang kedua ini belajar dari angkatan yang pertama ya Bapak Ibu. Waktu angkatan yang pertama pihak PPG dari UIN Banten itu tidak menyangka kalau ternyata antara PTK dan PPL itu perlu diintegrasikan. Kami pikir PTK setelah mahasiswa selesai mengikuti mata kuliahnya sudah selesai. Ternyata ada kelanjutannya pada kegiatan PPL. Nah, maka di PPL untuk gelombang yang kedua ini, pada saat mahasiswa membuat perangkat, saya kurang paham tapi ya Bapak Ibu mengalami itu atau tidak dengan dosen perangkatnya, pada saat Bapak Ibu kuliah perangkat itu diarahkan untuk membuat RPP yang nantinya akan dipakai untuk PTK. Ke sana nggak Bapak Ibu? Ya, waktu perangkat. Kayaknya Iya. Iya kan Bapak Ibu ya? Dulu pernah untuk membuat RPP yang KD-nya kira-kira nanti akan memunculkan masalah gitu. Nah, ya berarti kan sudah Kita ada arahan sama, ke sana satu persepsi. sebenarnya. Ya, jadi Bapak Ibu ketika perangkat itu sudah diarahkan untuk ke PTK. Iya, Jadi RPP 1 dan RPP 2 yang Bapak Ibu hasilkan dari kegiatan perangkat itu akan digunakan untuk PTK. Hati-hati ya. RPP 1 untuk PTK siklus 1, RPP 2 untuk PTK siklus yang kedua. Itu. Sudah ke sana kan Bapak Ibu ya? Iya. Ya. Ada yang beda mungkin, Bu. Insya Allah sudah ya. Oh, ada yang beda? Kayaknya banyak yang beda itu. Kalau saya sih memang KD-nya Beda, masih maksudnya sama. Pak, beda antara judul dengan topik RPP gitu. Ya, kalau di saya RPP 1 itu, Bu, memang judul materinya tentang hidup lebih damai dengan jujur. Apa sih saya lupa. Pemaaf intinya gitu ya. Nah, itu pada RPP 1 itu pembahasannya tentang nun sukun dan tanwin. Pada RPP 2 itu lebih kepada materi pemaaf itu, Bu, pemaaf, terus apa saya lupa, ya, Pak, jujur. ya? Iya, lebih kepada akhlaknya. Itu bagaimana, Bu? Jadi mumpung mungkin sekarang masih belum Masih ada waktu. pelaksanaan, ya Bapak Ibu, RPP 1 dan RPP 2 itu upayakan materinya nyambung dengan PTK. Ya, gitu ya? karena kalau PTK kan topiknya tidak mungkin beda-beda ya, karena harus kontinu kan antara siklus 1 dengan siklus yang kedua. Seperti itu. Jadi intinya di RPP 1 itu saya langsung menggunakan model pembelajaran Karsot tersebut atau tidak, Bu? Iya, betul Pak. Kalau Bapak judul PTK-nya ada implementasi media ya, media Karsot, berarti nanti di RPP Bapak untuk RPP 1 dan RPP 2 dicantumkan medianya yaitu media Karsot. Karsot juga ya? Ya, kan sebagai tindakan kan, tindakan yang Bapak pilih pada PTK Bapak.
Oh gitu. Terus Jadi misalkan gini Bu, di siklus Mm-mm. pertama ternyata Mm-mm. kan saya PTK-nya berkaitan dengan nilai ya, penilaian siswa ya, Mm-mm. hasil Hasil belajar. belajar ya. Mm-mm. Kalau memang di siklus pertama itu hasil belajarnya sudah bagus, itu Mm-mm. apakah tidak harus melakukan siklus kedua atau bagaimana? Nah, untuk PTK itu disarankan 2 siklus. Nah, makanya di PPL ini kan diberi namanya PPL 1 dan PPL 2. PPL 1 itu ada dua gelombang, yaitu PPL 1 RPP 1 dan PPL 2 RPP 2. Jadi intinya PPL 1 itu adalah kegiatan PPL sekaligus PTK. Kalau PPL 2 itu tidak gabung dengan PTK, jadi hanya praktik biasa aja. Gitu, Pak. Berarti itu memungkinkan di PPL 2 atau RPP 2 metodenya sama Bu ya? Iya, Bisa, tetap. bisa sama. Bisa. Iya. Minimal walaupun di hasil misalnya sudah memuaskan, sudah memenuhi target, Bapak bisa lihat di proses pembelajarannya, di aktivitas siswanya, apakah masih ada hal yang perlu di treatment lagi atau bagian mana lain. Yang penting pada saat siklus 1 itu Bapak menemukan permasalahan yang perlu diperbaiki untuk siklus yang kedua. Jadi tetap ada siklus yang kedua. Ya, baik Bu, terima kasih. Bapak Ibu yang lain bisa Saya, Bu. paham ya untuk integrasi PPL dan PTK-nya? Mohon maaf Bu, nyambung ada kurun tadi Bu. Tadi yang disampaikan Pak Bayaki Bu ya. Andai kata permasalahan atau di RPP kami kita sambungkan gimana Bu? Misal kami kemarin di dalam proposal PTK kan mengajukan tentang permasalahan baca Al-Quran. Sedangkan RPP kami tentang zakat. Namun di zakat itu kan ada Al-Quran. Sambungkan bisa enggak? Maksud Bapak jadi antara materi proposal dengan RPP yang di perangkat ada perbedaan ya Pak? Beda KD sepertinya Bu. Jadi diupayakan. Kalau berbeda berarti Bapak harus 2 kali praktek. Nah, 2 kali kerja. Yang pertama praktek untuk PPL, yang satu lagi untuk PTK. Nah, makanya dari awal kan diminta RPP 1 dan 2 itu diarahkan permasalahannya ke PTK supaya ketika PPL 1 Bapak Ibu RPP-nya cukup 1 dan prakteknya juga cukup 1. Nah, kalau misalnya ternyata antara materi di proposal dengan materi pada RPP 1 itu ada perbedaan, maka diupayakan sama supaya Bapak tidak bekerja 2 kali. Bapak boleh menyamakan dari proposal ke RPP atau yang di RPP yang di proposalnya itu Bapak buat lagi RPP yang baru. Itu tergantung Bapak. Oh, begitu. Kalau misalnya mau menggunakan RPP yang dihasilkan dari perangkat, berarti proposal Bapak berubah materinya. Kalau Bapak mau menggunakan materi yang ada di proposal, berarti Bapak membuat RPP sesuai dengan yang ada di proposal. Itu aja, pilihannya ada di Bapak, silahkan mau ke arah yang mana. Oh iya Bu ya. Gitu Pak Dakrun. Ya, kasus ini banyak ditemukan pada saat gelombang 1 karena kami tidak ngeh kalau PTK-nya ternyata harus diaplikasikan pada saat PPL gitu. Kalau sekarang sudah ancang-ancang sih sebetulnya. Iya Bu, mau tanya Bu ya. Iya.
Gini, Ya, Pak. kalau RPP saya kan sudah 1 KD untuk RPP 1 dan 2, KD-nya sama, cuma indikatornya beda, itu nanti masalah enggak, Bu? Oke. Enggak sih. Indikatornya banyak ya, Pak? Iya banyak, cuma saya bagi jadi 3 kan membuat 3 RPP. Oh ya. Sebetulnya yang enak yang seperti itu, Pak, kalau untuk PTK. Jadi untuk RPP 1 2 aja minimal itu KD-nya sama. KD-nya sama, misalnya indikatornya ada 5 sehingga dibuat menjadi 2 kali pertemuan. Berarti indikator 1 sampai 3 misalnya untuk pertemuan 1 RPP 1 berarti ya. Kemudian indikator yang terakhir untuk RPP 2 berarti itu nanti digunakan untuk siklus yang kedua. Sebetulnya lebih enak yang seperti itu, Pak. Jadi materinya kan masih nyambung ya. Iya, masih satu materi. Iya. Ya Bu, terima Kalau kasih mau Mas iya. saja. Kalau untuk RPP 3 sih sebetulnya bebas ya, karena kan RPP 3 itu tidak digunakan untuk PTK. Jadi PTK Bapak Ibu hanya yang dipakai di RPP 1 dan RPP 2 aja. Nih. Iya Bu, terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Mana Bapak Ibu? Masih ada lagi? Bu, saya Bu. Ya, silakan. Bang Karbi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan para ibu dosen. Walaupun di tempat saya tadi suaranya terputus-putus, nggak tahu yang lain. Ibu, saya RPP-nya dengan PTK itu 1 judul, artinya yang dipetekakan itu sesuai dengan RPP, yakni tentang sholat sunnah. Di dalam PTK itu saya kerucutkan di bab sholat sunnah duha, Bu. Jadi metodenya demonstrasi. Ini kan itu praktek. Kalau praktek berarti kan KI 4. Nah, di dalam pembuatan RPP, KI 4 itu saya ditaruh di pertemuan ketiga, yakni RPP ketiga. Itu malah belum masalah praktek. Nah, untuk implementasi tadi disinggung kaitannya bahwa PTK itu ada pada RPP 1, RPP 2 itu gimana, Bu? Sementara yang dibahas adalah sholat duha. Artinya lebih menekankan kepada praktek sholat duhanya. Jadi, ya Bu. Pertanyaannya gimana, Pak? Saya di PTK, saya kan mengangkat tentang peningkatan ibadah sholat duha, tentang sholat sunnah. Metodenya metode demonstrasi. Kalau melihat metode demonstrasi kan berarti ada di KI 4. Saya buat di RPP-nya di RPP ketiga. Tidak, di RPP 1, RPP 2 belum menyentuh ke PTK ya, Pak? Iya, itu bagaimana malah ada PTK-nya itu di RPP 3 kalau saya. Oke. Baik, Pak. Iya, Bu. Pak Kardi ya? Iya, halo? Pak Kardi. Ya, Pak Kardi. Pak Kardi itu tadi PTK-nya penggunaan metode demonstrasi ya? Untuk tindakannya. Materinya sholat sunnah. Ya, sholat sunnah. Okay. Tapi khusus yang diangkat adalah sholat duhanya. KI yang diangkatnya KI 3. KI 4 kayaknya. KI 4. Tampilan. Praktek. Untuk yang PTK-nya, RPP 1 dan 2-nya? Kalau RPP 1 masih pengertian, kedua macam-macamnya. Yang tentang sholat sunnah dan dalil-dalilnya, kemudian RPP yang kedua macam-macamnya.
RPP yang Masa-masa ke-1 pengertian sholat sunnah maksudnya ya Pak ya? ya, tentang termasuk dasar-dasarnya dalil. Oke, teorinya dia tentang sholat sunnah ya, secara umum ya. Ya, Kalau RPP 2 tentang pembagian Masih di materi, Bu. Masih di materi Jenis- bagian-bagian dari jenis. jenis-jenisnya. Oke. Baik, Bapak, berarti sebetulnya kalau Bapak menggunakan metode demonstrasi untuk RPP 1 dan 2 itu agak kurang sesuai, Pak. Karena kan RPP 1 dan RPP 2 itu digunakannya untuk PTK. ya, Jadi Bapak di RPP 3 itu sudah bukan kegiatan PTK lagi, hanya praktek biasa aja. Proses pengumpulan data PTK itu cukup sampai PPL 1 RPP 1, PPL 1 RPP 2. Iya. Kalau lebih ditekankan ke aspek teorinya, mungkin Bapak bisa mengganti metodenya aja. Dicari metode yang menarik, yang inovatif, bagaimana caranya supaya siswa memahami tentang konsep sholat sunnah. Kalau untuk mempraktikannya mungkin ya tidak masuk ke dalam penelitian tindakan kelasnya. Karena kan Bapak masukannya ke RPP yang ketiga ya. iya, RPP yang ketiga. prakteknya. Gitu. Jadi Bapak bisa mending merubah PTK-nya Bu ya, disesuaikan. Iya, tinggal diganti metodenya saja. Mungkin Bapak cari metode. Karena kan kalau teori kadang anak jenuh mungkin ya. Supaya anak bisa lebih paham dan enjoy pada saat mempelajari teorinya, Bapak misalnya mencari alternatif metode pembelajaran yang menarik. Kalau demonstrasi sepertinya sih agak kurang pas ya, karena kan kalau demonstrasi sudah ke memperagakan gerakan-gerakannya, tata caranya, seperti itu. Kalau untuk metode di RPP itu cooperative learning. Kalau metodenya, jadi antara metode di PTK dengan metode yang di RPP itu beda. Atau memang harus sama antara RPP dengan yang di PTK metodenya? Kalau misalnya Bapak PTK-nya menerapkan metode cooperative learning, berarti nanti di RPP-nya itu harus tercantum. Untuk RPP 1, RPP 2 ya Pak ya? Iya. Karena kan tindakan Bapak dalam PTK itu diaplikasikannya pada RPP. Jadi harus dicantumkan. Nah, untuk misalkan tadi ya, dianjurkan untuk metode ya, metode yang Iya, gimana Pak? Untuk metode misalkan tadi demonstrasi, berarti metode demonstrasi dirubah aja menjadi metode dengan metode cooperative learning gitu. Ya, bisa. Kecuali nanti di RPP 3, misalnya RPP 3 kan Bapak di KI 4-nya ya. Nah, demonstrasinya bisa dicantumkan di RPP yang ketiga. Kalau di RPP 1, 2, karena masih teoritis materinya, berarti metode demonstrasinya tidak perlu dimasukkan. Karena kan memang sebetulnya nggak sesuai jadinya ya, nggak cocok gitu. Berarti yang diangkat adalah hasil belajar Bu ya? Hasil belajar. Yang diangkat adalah hasil belajar bukan prakteknya ya? Ya, karena kan ke arah KI 3 ya, HDKI 3 ya. KI 3. Ya Bu, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Saya Ibu. Bu mau menambah mungkin Ibu? Terima kasih Bu dosen. Saya sedikit hanya ingin menambahkan saja dari apa yang sudah Bu dosen sampaikan, dan saya rasa apa yang disampaikan oleh Bu dosen itu juga sudah begitu jelas. Menambahkan dari yang terakhir bertanya itu ya Pak ya, mengenai
metode demonstrasi, kemudian diganti ke cooperative learning. Kalau bisa lebih spesifik lagi dengan menggunakan treatment apa, misalkan think, find, share. Jadi ada cooperative learningnya apa gitu tuh ya Pak ya. Cuman tidak hanya cooperative learning saja, tapi juga nanti di sana dicantumkan di PTK-nya cooperative learning apa gitu tuh yang Bapak pilih disesuaikan dengan materi yang cocok kira-kira Bapak pilih dengan materi yang Bapak munculkan atau KD yang Bapak pilih, begitu aja. Seperti itu mungkin Bu yang bisa saya tambahkan dari penanya terakhir. Kalau penanya ke-1 dan ke-3 mungkin itu sudah jelas dari apa yang Ibu sampaikan, dan insya Allah teman-teman juga sudah bisa memahaminya. Cuman untuk yang terakhir memang tadi agak sedikit harus ada pelurusan juga mengenai pemilihan RPP dan juga pemilihan yang mengarah nanti ke PTK. Sementara kan yang sudah yang diharuskan itu adalah yang seperti Ibu sampaikan tadi, bahwa untuk PTK itu diambil dari hasil refleksi dari proses pembelajaran yang diambil dari RPP 1 dan RPP 2. Itu aja Bu, terima kasih ya. Baik, itu tadi tambahan dari Om ya. Memang cooperative learning itu kan ada tipe-tipenya ya. Banyak, ada jigsaw, ada STAD, ada NHT, ada apa lagi ya? Banyak lah. Nanti Bapak bisa pilih yang mana yang paling cocok, mana yang paling mungkin menarik untuk anak ya yang dipilih. Jadi nanti di judulnya itu disebutkan bahwa tindakannya adalah dengan menggunakan cooperative learning tipe apa misalnya disebutkan tipenya. Share apa jigsaw apalah sifatnya. Think, pair, share ya. Lebih spesifik lagi. Tapi kalau lihat dari materi Bapak, pemilihan KD Bapak itu saya lebih cenderung ke think, find, share aja gitu tuh. Ini masukan dari saya aja gitu. Jadi lebih apa ya, anak-anak itu dikasih kehidupan lah di kelasnya gitu tuh pada saat PTK itu gitu Pak. Intinya Bapak yang mau meneliti perlu mempelajari dulu bagaimana pelaksanaan dari metode tersebut, gitu aja. Gitu aja, iya. Silakan nanti dipilih yang mana yang kira-kira sesuai, gitu. Ya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Oke, selain Pak Ibu. Ada lagi? Oke, saya Ibu. Enggak. Pak Abdul Majid Bu. Pak Majid ya? Ya. Oke, Pak Abdul. Abdul Majid dari Tegal, Bu. Mau menanyakan, yang mohon maaf, tadi mungkin ada kaitannya dengan Pak Karvi. Mungkin kalau Pak Karvi barangkali di model pembelajarannya. Kalau di punya saya, untuk saya kan kebetulan mengambil PTK dengan judul peningkatan aktivitas dan hasil belajar PAI materi hukum bacaan MED melalui model pembelajaran Katsot. Nah, kebetulan RPP yang saya buat yang kemarin untuk RPP 1 itu memang pembahasannya tentang hukum bacaan MED. Kemudian di RPP 2 saya ngambil bukan meneruskan hukum pembacaan MED, tapi kandungan dari ayat yang ada kaitannya dengan kebetulan judul kami kan rendah hati, hemat dan sederhana. Judul materinya, KD-nya. Kebetulan untuk RPP 1 kami di dalamnya itu kan ada hukum bacaan MED, kami mengangkatnya hukum bacaan MED. Tetapi untuk memperjelas menganalisisnya kami taruh untuk RPP 3-nya baru menganalisis, sementara RPP 2 tentang kandungan ayat tentang rendah hati, hemat, dan sederhana. Pertanyaan saya, boleh nggak Bu, yang RPP 3 saya jadikan RPP 2, kemudian RPP 2 saya jadikan RPP 3? Baik, boleh Pak. Boleh. Jadi urutan RPP 1, 2, 3 di hasil dari perangkat, itu boleh Bapak tukar-tukar posisinya. Yang penting RPP 1 dan RPP 2 itu materinya nyambung. Karena untuk kepentingan penelitian tindakan kelas. Begitu, Pak. Karena kalau PTK materinya loncat kan jadinya nggak logis gitu. Iya.
Iya, kami pikir awalnya hanya satu siklus gitu loh. Kayaknya kan coba transfernya di situ. Ternyata ada 2 ya. Kemudian mohon maaf, satu lagi Bu. Kebetulan ayat yang kami munculkan di KD itu kan rendah hati, hemat dan hidup sederhana. Itu kan Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 26 dan 27. Seumpama di pertemuan pertama ini kan masih nyambung. Di pertemuan pertama kan di materi yang di kelas 8 itu kan ada 5 hukum bacaan. Seumpama yang di pertemuan pertama, di RPP pertama, kita angkat sementara ayat 1, kemudian dikasih capshot lah untuk menyortir kartu biar mereka anak itu paham. Kemudian ketika di RPP kedua, dikasih penguatan lagi biar nilainya bagus di surat Al-Isra ayat 26 dan 27 yang ayatnya agak panjang. Boleh. Itu boleh nggak Bu seperti itu Bu? Boleh Pak. Boleh Bu. Kalau menurut saya sih gitu. Boleh. Iya, kayak materinya kan sama. Mungkin metodenya juga sama. Karena yang paling penting kan materinya nyambung gitu aja Pak. Dan alokasi waktu dan kedalaman materinya memang sesuai gitu. Kalau misalnya materinya sedikit, waktunya banyak, itu juga kan agak kurang masuk akal ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu juga harus mensinkronkan antara kedalaman materi dengan alokasi waktu. Kalau alokasi waktu di RPP kan 45 menit. 40 menit. 3 kali 40 menit ya. Iya, 3 kali 40. Nanti misalnya Bapak Ibu menguploadnya hanya yang 15 menit. Tetap diambil materinya yang memang alokasinya untuk 3 jam pelajaran. Seperti itu. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah pencerahannya jadi oh iya salah gitu. Terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama. Gimana Bapak Ibu, ada lagi? Silakan Bapak Ibu. Saya yakin masih ada beberapa pertanyaan ini, Bu dosen. Nyambung Bu. Ya, Pak Karbi lagi. Ya, Pak Karbi lagi Bu. Kaitannya dengan video Bu. Video PP1. Kalau kemarin kan sebenarnya di upload juga video RPP1 itu Bu, dan durasinya ya 15 menitan lah, sekitar 15 menit. Apakah itu bisa untuk diupload kembali di RPP1? Apa memang harus buat kembali? Halo, gimana Pak? Gimana Pak? Untuk tugas upload video Bu, tugas video yang kemarin saya upload itu kan merupakan ya dari RPP1 lah, dari RPP1, terus kami edit durasinya sekitar 15 menitan. Apakah video tersebut bisa untuk dijadikan tugas RPP1 besok Bu? Apa memang harus buat ulang dari awal apa gimana? Oke, baik Pak. Di kegiatan peer teaching ya Bapak Ibu ya? Iya Bu. Iya. Peer teaching ada siswanya atau gimana Pak? Ada. Ada. Jadi ada melalui Zoom meeting. Jadi bentuknya real teaching ya? Ya. Ya. Ada yang luring, ada yang daring mungkin ya? Yang luring. Luring Bu, luring. Ya, kalau saya masih daring. Kalau saya belum ada siswanya Bu, makanya harus buat lagi. Oke, baik Bapak Ibu, karena ini kegiatannya sudah masuk ke kegiatan yang baru lagi, maka untuk implementasi RPP-nya dibuat lagi yang baru. Karena ketika peer teaching, Bapak Ibu itu kan sebetulnya pelaksanaan pembelajarannya masih ada review-review dari dosen ya, dan guru pamong kalau nggak salah ada dosen guru pamong ya, masih review, masih ada hal-hal yang mungkin perlu diperbaiki atau ada beberapa masukan-masukan yang perlu diperbaiki, diimplementasikan di kegiatan berikutnya. Nah, kegiatan berikutnya itu ya sekarang ini yang PPL
1 dan PPL 2. Jadi Bapak Ibu diharapkan membuat kembali videonya. Kalau yang kemarin sudah dibuat, diaplikasikan di kegiatan peer teaching, maka Bapak Ibu membuat kembali video pembelajarannya dengan memperhatikan catatan-catatan atau hasil review dari dosen dan guru pamong pada kegiatan peer teaching. Sehingga hasil atau kualitas dari proses pembelajarannya ya minimal menjadi lebih baik dibandingkan dari yang peer teaching. Seperti itu. Tetap dibuat lagi videonya. Insya Allah. Ya, Bapak ya. Tapi terintegrasi dengan PTK, Bu ya? Yang ya, ini. Terintegrasi dengan PTK untuk RPP 1 dan RPP 2. Jadi Bapak Ibu, ya. Jadi harus dipersiapkan. Pertama, Bu ya? Ya, betul. Jadi yang minggu ini Bapak Ibu mau praktek itu adalah aplikasi tindakan untuk siklus yang pertama. Jangan lupa nanti Bapak Ibu siapkan instrumennya, lembar observasi. Biasanya lembar observasi kalau menggunakan atau yang dikumpulkan datanya berupa nilai atau hasil belajar, berarti instrumen berupa soal-soalnya harus disiapkan juga. Gitu ya, Pak. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Mohon maaf, Ibu, menambahkan sedikit, Ibu. Itu untuk di LMS, PPL 1, di situ kan ada beberapa perintah. Yang pertama itu kan RPP dan perangkat pembelajaran. Kita upload, berarti yang pertama gitu, nggih. Yang pertama, betul. RPP pertama. PP 1 yang di mau bawahnya ada video. Ya, nomor 2 video pembelajaran, berarti itu yang 15 menit itu ya. Ya, yang terus kemudian di bawahnya ada tulisan apa gimana itu? Apa, Pak? Di bawahnya itu, di bawah video pembelajaran yang nanti akan kita upload, itu ada tulisan PTK dan lembar kerja. Itu PTK secara keseluruhan atau gimana ini maksudnya? Oh, oke. Bentar, saya sambil buka ini nih. Oh, nggak bisa dibuka. Ya, betul Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ada tugas lain itu mengisi LK. Format LK-nya ada di LMS ya, Bapak Ibu tinggal unduh aja. Kemudian yang satu lagi tagihannya adalah laporan PTK. Kalau untuk PPL yang sebelumnya, 2 tugas itu diuploadnya di akhir di PPL 2 RPP 3. Jadi Bapak Ibu mengupload LK, ada 6 kalau nggak salah LK-nya ya. Dan laporan full untuk PTK-nya itu nanti di PPL yang kedua. Atau di minggu yang ketiga ya. Berarti sementara LK gitu dulu ya Bu ya, LK dulu ya. Tetapi walaupun itu diunggahnya nanti, sebetulnya Bapak Ibu dari sekarang itu sudah mulai membuat, karena kan itu kumpulan ya, kumpulan hasil dari kegiatan PPL 1, RPP 1 dan PPL 2, RPP 2. Kan di yang sekarang berarti Bapak Ibu mengumpulkan data, menganalisis data hasil siklus 1. Nanti di PPL 1 RPP 2 Bapak Ibu mengumpulkan dan menganalisis data siklus 2. Nah, nanti di PPL yang berikutnya itu digabungkan menjadi sebuah laporan. Oh iya, iya. Ya. Nah, tagihan itu nanti akan kami lihat pada saat review di hari ke-5 kalau nggak salah ya, hari ke-5 dan ke-6. Jadi nanti Bapak Ibu ketika review video conference saya dan Bu Oom, Bapak Ibu harus mengungkapkan hasil PTK-nya seperti apa. Data-datanya apa saja yang diperoleh, entah itu data yang kuantitatif ataupun yang kualitatif. Seperti itu Bapak Ibu.
Bu. Ini butuh ekstra ini berarti ini. Tapi untuk format LK-nya di-download saja dulu, diisi. Lebih baik sih diisinya setelah praktik ya. Setelah Bapak Ibu selesai praktik pembelajaran atau sebelum kegiatan review lah. Sebelum kegiatan review LK-nya diisi. Sebagai bahan refleksi. Ya. Terima kasih Ibu. Ini harus dipahami dulu berarti tugasnya nanti. Yang penting sekarang mah untuk praktek saja dulu, Pak. Iya betul. Praktek harus dipastikan kesiapannya. Jangan sampai nanti Bapak Ibu kerja 2 kali, karena pengalaman saya membimbing di MI yang gelombang 1, itu ada yang tidak terlalu mempersiapkan untuk videonya, sehingga ketika dilihat videonya itu suaranya tidak jelas, gambarnya juga goyang-goyang, sehingga dia harus buat. Jadi harus pastikan teknis pembuatan videonya sebaik mungkin dipersiapkan, supaya ketika jadi itu memang sudah sesuai dengan yang Bapak Ibu harapkan dan tinggal edit gitu, tidak perlu membuat ulang lagi. Ya, kita fokus itu dulu wis Bu, nanti yang LK ya, nanti. Fokus ke praktek sama PTK-nya aja dulu Pak. Kalau yang lain gampang lah. Ya, LK belum punya bayangan itu Bu. Gampang. Kalau dari sekarang Bapak Ibu pikirkan nanti malah sendiri. Turun kesehatannya Bu. Iya, yang penting kan harus sehat dulu ya Pak. Iya betul Ibu. Iya. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi Bu. Ya. Masih bingung. Ini saya tadi merasa. Mbak Yaki, silakan Mbak Yaki. Ya. Ini bingung kenapa? Mungkin saya kurang nyimak apa gimana mungkin tadi. Jadi gini ya, ada PPL 1 dan RPP 1. PPL 1, RPP 1 ya. Ada PPL 1, RPP 2. Ya. Itu yang dibuat video kan RPP 1 ya. RPP 1, RPP 2 juga nanti dibuat, Pak. RPP 2 dibuat. RPP 3 juga dibuat. Ya, kalau nanti. Ya, RPP 1 dan RPP 2 kan itu PTK buat video ya. Iya. Berarti itu sama aja, berarti gini Bu, mungkin pemahaman saya seperti ini. Jadi RPP 1, PPL 1, RPP 2, PPL 2 gitu ya Bu ya? Bukan Pak, bukan. Jadi kita itu PPL-nya ada 2 sebetulnya. Oh, gitu. PPL 1 dan PPL 2. Ya. PPL 1 itu kegiatan PPL yang diintegrasikan dengan PTK. Kalau PPL 2 tidak, hanya PPL aja. Nah, karena PTK-nya disarankan 2 siklus, maka PPL 1 itu terbagi menjadi 2, yaitu PPL 1 untuk RPP 1 atau siklus 1 dan PPL 1 untuk siklus yang kedua. Begitu Pak. Yang saya masih bingung itu di RPP 2, di PPL 2 kita kan berarti upload RPP 2 ya Bu ya? Bukan. Kita PPL hanya ada 2 Pak, PPL 1 dan PPL 2. Nah, di PPL 1, RPP yang diimplementasikan itu ada 2 RPP. RPP 1 dan RPP 2. Jadi, PPL 1 itu terdiri dari 2 kegiatan, yaitu PPL 1 untuk RPP 1 dan PPL 1 untuk RPP 2. Makanya namanya PPL 1 RPP 1, PPL 1 RPP 2. Jadi PPL 1 itu tidak lain adalah kegiatan PTK sebetulnya Pak. Karena PTK-nya kan 2 siklus. Ya. Maka di PPL 1 RPP yang diaplikasikannya 2 RPP. Gitu. Yang diupload dua-duanya Bu? Iya. Kalau RPP 2 nanti di minggu berikutnya. Siklus yang kedua. Oh gitu. Jadi minggu berarti sementara uploadnya untuk ini RPP 1 dulu, untuk minggu kedua RPP 2 gitu. RPP 1 yang sekarang.
Ya, oh. Jadi untuk 1 minggu ini, sekitar 1 minggu lah ya, Ya. Bapak Ibu mengupload RPP 1 dan mengaplikasikan RPP 1. Ya. Nanti minggu berikutnya baru RPP yang kedua. Masih PPL 1 karena masih pada kegiatan PTK. Seperti itu. Dan itu dibuat videonya enggak, Bu? Iya. Semua dibuat video. Jadi nanti videonya Bapak ada 3 video yang diupload. Untuk PPL 3 materinya boleh beda, Bu ya? PPL 3, Pak. Oh, enggak ada. PPL 2. Hanya PPL 2. PPL 2 nanti yang diimplementasikan adalah RPP 3. Oh. Iya, Bu. Karena Kirain saya PPL-nya sampai 3, makanya saya bingung. Memang kan kita ada terlihat seperti tiga gelombang ya. Ya. Seperti 3 gelombang RPP, padahal sebetulnya 2. Nah, PPL 1 itu terbagi menjadi 2. Ya, baik Bu, terima kasih. Ya, Pak. Berarti, ngapunten, intinya berarti minggu ini kita upload RPP 1 dengan video sesuai dengan RPP 1. Minggu berikutnya kita upload RPP 2 sesuaikan dengan video RPP 2 itu, Bu ya? Ya. Oh gitu. Nanti minggu berikutnya lagi RPP 3, diupload RPP 3, diimplementasikan lagi RPP 3. Bedanya kalau di PPL yang kedua untuk RPP 3, Bapak sudah tidak PTK lagi. Oh iya. Gitu. Sebenarnya tujuannya udah berbeda, Bu ya, nggak sesuai dengan yang itu ya. Ya, nanti di akhir itu Bapak kan sudah buat laporan PTK, jadi tidak lagi melakukan siklus PTK. Baru mudeng. Karena kami juga sebetulnya agak bingung dengan istilah PPL 1, RPP 1, PPL 1. Istilahnya itu. Pikir itu salah ketik, ternyata bukan. Karena ternyata memang PPL itu hanya ada 2, PPL 1 dan PPL 2. PPL 1 itu untuk PTK selama 2 minggu, kira-kira 2 minggu lah ya. PPL 2 itu tidak untuk PTK. Gitu. Bapak Ibu paham ya? Nggak pusing lagi kan? Ya, paham. Kalau siklus ada 3 siklus, Bu ya? 2 siklus. Bapak mau lanjut 3 juga boleh. Malah tambah mumpet ini. Iya, Bu. Lama-kelamaan deh pada pusing, Bu. Bu, kalau metodenya sama semua, boleh nggak tuh, Bu? Boleh. Boleh ya. Takutnya kok ini metodenya gini lagi, nggak ada variasi gitu. Katshot Pak BHG. Katshot semua misalkan ya. Dia malah pandai variasi. Semangat, Bapak Yaki, semangat. Oke, Ibu, Bapak mungkin pertanyaan terakhir kali saya, Bu ya. Untuk metode ya silahkan aja, kalau fanatik dengan satu metode ya boleh-boleh aja. Yang penting kalau untuk PTK itu jangan beda-beda. Iya. Bapak Ibu kalau PTK metodenya beda-beda, nanti judulnya juga kan bisa berubah. Kalau PTK bisa saja misalnya dibedakan ada unsur yang lain. Misalnya Bapak Ibu di PTK judulnya meningkatkan hasil belajar dengan menggunakan metode kooperatif tipe jigsaw misalnya ya. Berarti nanti di RPP 1 dan RPP 2 metodenya tetap kooperatif tipe jigsaw. Kalau ada yang mau dibedakan, boleh misalnya dari segi medianya atau dari hal yang lainnya. Misalnya ada kegiatan tambahan ya, ada strategi tambahan, misalnya ada kuisnya atau apanya, dan tidak merubah tindakan yang tertera pada itu. Ya, dibedakan itunya adalah Pak, dari segi medianya misalnya atau hal-hal yang lainnya. Kalaupun metodenya tetap sama supaya tidak terlihat monoton gitu aja. Gitu ya Bu Om. Iya. Bismillah. Ya, bisa lah. Buktinya tidak PPL berarti bisa Bapak Ibu.
Paling Soalnya pusing itu kalau menurut saya pertama perang. buat PTK, Bu. Kenapa? Pengalaman pertama buat PTK ini. Pengalaman pertama buat PTK ini. Gampang kok Pak, tenang aja. Kalau Amin, PTK amin. itu nanti Bapak akan lebih banyak bercerita di pembahasannya, menceritakan proses pembelajarannya. Gimana Bapak Ibu, ada lagi? Yang dari Kalimantan ya, kalau nggak salah ada satu ini. Sulawesi, Bu. ya? Sulawesi, Pak Haji. Baso. Pak Baso. Sudah maghrib mungkin. Satu-satunya. Di sana sudah maghrib. Sudah maghrib ya. Satu-satunya ini dari luar Jawa ini. Gimana Bapak Ibu? Ada lagi? Pak Baso. Haji gimana? Pak Baso? Iya, Bu. Gimana di sana Pak? Udah maghrib? Iya, sudah maghrib, Bu. Oke. Sudah Baik, maghrib. masih ada nggak nih Pak Haji udah mau sholat maghrib? Di sini juga sebentar lagi sih. Untuk sementara ditutup aja dulu, nanti kita bisa diskusi di grup. Kalau Iya. misalnya Kalau ada Terima kasih, Bu. kalau ada hal yang masih mengganjal ya, kita masih punya WA group. Mudah-mudahan sih dari hasil obrolan tadi Bapak Ibu lebih apa istilahnya ya, Lebih tercerahkan. Ya, lebih anu lah, ada punya inilah. Ya, minimal lebih tadi ada pandangan lah. istilah Iya. PPL 1, PPL 2, dipikirnya tadi Pak siapa? Ada 3 PPL ya. Ada Abah Haki. ya, Semangat sekali itu sih. ya, minimal kalau sudah paham itu juga sebetulnya kesananya jadi terang benderang sih. Amin, amin. Amin, Baik, amin. Bapak Ibu, karena ini waktunya juga sudah mendekati maghrib ya. Bu Om kayaknya ini baru datang, belum sempat istirahat ya Bu ya. Salah, Ya, salah. Bu Om ya, biar istirahat dulu, beres-beres. Baik, menjelang sholat baik. maghrib. Iya, Bu. Iya, sini sudah maghrib, Bu. Besok disambung Iya. lagi ya, Bu. Jadi mungkin untuk forum kita hari ini ditutup saja ya. Baik, Kalau Bu. ada hal yang Baik, mau siap. ditanyakan ya, WA group masih terbuka. Siap, Bu. Siap, Bu. Siap. Terima kasih Ibu pencerahannya. Ya. Saya serahkan aja lagi deh ke yang membuat Zoom-nya Baik. ini. Ya, Baik, Ibu. Terima kasih Bu dosen, Bu Wida dan Bu keluarnya itu. Om. Ya, alhamdulillah pertemuan di sore hari ini meskipun tidak terlalu lama begitu ya. Atau lama ya, Bu? 1 jam ini. Lama. Iya. Lama sejam. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya dan insya Allah Amin. PPL yang akan kita lakukan ini di pekan ini mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan kelancaran semuanya. Amin. Amin, amin, amin. Baik, kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu astaghfir